bapaknya sebagai pejabat, sementara dirinya tidak. Dan Shoyan meminta Guzhen untuk menunggu waktu membuktikan apakah dia benar-benar bisa mencapai ranah doseng atau tidak. Senyum di wajah Guzhen perlahan ditarik ketika melihat kekukuhan Shoyan, mengingatkan sekali lagi agar tuan muda ketiga keluarga Shou itu tidak melewati batasannya daripada membawa kenestapaan untuk dirinya sendiri maupun Sun Er. Shoyan berterima kasih atas pengingat Guzhen, namun dirinya dapat mencapai titik ini dari menjadi sampah keluarga Shou dengan mengandalkan kerja keras, di mana kerja keras itulah yang membuatnya tidak takut kepada siapapun, entah itu klan Hun maupun klan Gu. Wajah Guzhen mengungkapkan ekspresi rumit saat melihat Shoyan sama sekali tidak goyah bahkan setelah mendengar peringatan panjangnya, dan belum sampai memberikan respon lain pada pemuda itu, kapal terbang bergoncang ketika terbang lebih dekat ke pegunungan yang tertutup awan dan kabut, di mana ketika melihat puncak dari pegunungan itu, Shoyan dapat melihat sosok keindahan Bak Dewi yang turun dari langit tengah menatapnya dari kejauhan. Dua pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh, dan meskipun Shoyan tidak bisa melihatnya dengan jelas, tuan muda ketiga keluarga Shou itu bisa merasakan kerinduan tengah mengikis sedikit demi sedikit permukaan tulangnya. Senyuman rumit muncul di wajah Guzhen ketika melihat Dewi perempuan di puncak gunung, memahami bahwa dalam bertahun-tahun hanya pemuda di sampingnya inilah yang bisa membuat sang Dewi menyambut kedatangannya secara pribadi. Begitu sampai di pegunungan Suci Gu, orang-orang mulai bergegas turun dari kapal, kecuali Shoyan yang matanya masih terpaku pada gunung di kejauhan. Setelah menatap lama, sosok di atas awan puncak gunung akhirnya mulai bergerak, menyebabkan pakaian dan rambut indahnya berkibar layaknya peri yang jatuh dari cakrawala, membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan akhirnya menggantung di luar kapal perang. Ya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dek Sun Er yang kecantikannya dapat meruntuhkan sebuah negara, membuat para tentara teredam hitam termasuk juga Guzhen hanya bisa tersenyum pahit melihat bagaimana senyuman manis tersungging di wajah Sun Er, di mana senyuman dan perangai semacam ini hanya bisa nona muda itu tunjukkan ketika bersama dengan Shoyan. Pemandangan bak drama Korea dadakan itu menyebabkan banyak percakapan pribadi terdengar, entah itu tentang betapa sulit jalan Shoyan untuk mendapatkan Sun Er, ataupun ungkapan kagum karena Shoyan telah menjadi sekuat ini bahkan tanpa mengandalkan garis darah keluarganya yang berantakan. Sun Er masih menjunggingkan senyuman seindah